saya Edwina Letare dan teman saya Melati Manurung. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, Kami membahas tentang Pancasila yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. nah yang bikin episode kali ini berbeda karena kami sedang berada di Perpustakaan Umum Kota Pematang Siantar. Dan kami bakal ngobrol langsung sama salah satu pengurus di perpustakaan ini. Langsung aja yuk. Selamat pagi Bu, sebelumnya terima kasih udah mau jadi narasumber kami pada hari ini. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Nomensen. Pada kali ini kami mau mewawancarai Ibu mengenai penerapan Pancasila dalam perpustakaan kita ini. Ya, yang pertama Bu, kalau mendengar kata Pancasila sendiri yang terlintas di pikiran Ibu tuh apa? Pancasila itu adalah dasar negara kita, way of life bangsa. Dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, kita harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Itulah kalau Pancasila itu. Terus kan Pancasila itu dalam benak kita itu adalah dia sebuah gambarnya itu adalah seperti burung kan, burung Garuda, ada padi kapas, ada bintang, ada apa lagi ya, simbol-simbol yang ada di situ, ada tulisan di kakinya itu Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya Pancasila itu menyatukan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Mungkin nanti anak-anakku atau adik-adik sekolah ini bisa ada yang melihat lambang Garuda itu dan apa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Itulah pesan pertama yang kalau Ibu ditanya pribadi ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu sendiri nilai sila pertama ketuhanan Maha Esa itu terlihat gak? Terlaksanakah di perpustakaan kita ini? Kita kan harus tahu dulu ya, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya gitu, masyarakat itu, kita itu harus percaya pada Tuhan dan melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau di perpustakaan ini toleransi kehidupan beragama itu terjalin cukup erat untuk pegawainya ya. Dan semua agama boleh berkunjung ke perpustakaan. Kita tidak membeda-bedakan agama. Mau agama apapun, sekolah apapun, boleh masuk kemari tanpa syarat. Perpustakaan itu namanya milik pemerintah dan milik masyarakat. Tidak membeda-bedakan agama. Itulah salah satu cerminan daripada sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa tidak membeda-bedakan agama dan memberikan pelayanan yang sama kepada semua sekolah yang berbasis agama yang datang kemari. Selanjutnya kita masuk ke sila kedua Bu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut sila kedua, sikap beradab itu contohnya apa menurut Ibu yang terjalin, yang terlaksana di perpustakaan kita? Pertama, etika, akhlak, dan beradab. Itu kan yang dimaksud dalam sila kedua itu. Kita di sini punya petugas. Petugas itu dia harus memiliki etika dan sopan santun. Etika yang diperlihatkan oleh petugas pelayanan kita, dia harus senyum, dia tidak boleh marah-marah, dia harus bisa berdiri di atas semua golongan. Ketika misalnya ada pengunjung yang komplain, dia harus tetap ramah. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi sila kedua ya. Dan terus ketika ada orang yang disabilitas datang, kita juga harus layani. Ada yang tunanetra datang juga, kita harus layani. Karena untuk tahun 2026 ini kita itu ada suatu gebrakan untuk para disabilitas. Nah, tadi kan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita memberikan layanan kepada semua kalangan termasuk ke disabilitas dan tunanetra. Itu kita layani, kita jemput bola. Itulah salah satu bentuk aktualisasi pelayanan perpustakaan di sila kedua itu. Jadi dari semua latar belakang diterima ya Bu? Iya.
Selanjutnya ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menurut Ibu sendiri, perpustakaan kita ini bisa menjadi contoh persatuan nggak sih, Bu? Sekarang kembali lagi ya nak, apa itu artinya persatuan? Persatuan itu kan kita tidak membeda-bedakan juga. Kita bisa bersatu, maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anak bangsa itu bisa di sini berkumpul, membaca untuk bersatu, maju gitu kan, persatuan Indonesia. Dan juga di perpustakaan ini ada kegiatan yang akan mempersatukan semua persepsi, dari perlombaan penulisan esai, ada perlombaan storytelling dengan tema-tema persatuan. Itulah bisa perpustakaan ini tempat berkumpul untuk menjadi menyatu gitu, persatuan dan persatuan Indonesia kan bisa direkatkan dengan perlombaan dengan tema-tema yang spesifik, sehingga datanglah dan berkumpul di perpustakaan ini dengan event-event yang dilaksanakan. Dan untuk tahun 2026 ini kita juga bisa menyatukan persatuan Indonesia ya, menyatukan dari semua golongan. Tapi untuk saat ini kita hanya memilih sekolah negeri, SMP, dikasihkan pembelajaran bahasa Inggris gratis selama 1 tahun. Ya kan, menyatukan dia kan, itu. Jadi perpustakaan kita ini aktif juga ya, Bu, membuat aktivitas untuk mempersatukan masyarakat. Itulah yang namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dia tidak hanya sekedar tempat orang datang dan membaca, tapi juga memberikan peningkatan pemahaman literasi ke masyarakat, kayak gitu nah. Sekarang Bu, saya mau ngasih pertanyaan dari sila keempat. Menurut Ibu, apakah budaya masyarakat masih relevan di lingkungan mahasiswa? Gimana tadi? Apakah budaya musyawarah masih relevan di lingkungan mahasiswa? Di lingkungan perpustakaan ini, Iya. Baik mahasiswa atau pelajar SMP, SMA. Permusyawaratan dan permusyawaratan itu, musyawarah untuk mufakat itu di semua golongan itu adalah azas yang tertinggi. Apapun situasinya kita harus bermusyawarah dan bermufakat. Di perpustakaan ini kita juga gitu, bermusyawarah. Contohnya, Ibu, kami mau kunjungan, nanti suratnya menyusul ya, kami datangnya sekarang. Itu kan bentuk musyawarah. Apa mufakatnya? Oke, Ibu boleh datang, surat pemberitahuannya dimasukkan ya ketika mendatang. Itu kan musyawarah untuk mufakat. Atau itu ya satu contohnya diterapkan di perpustakaan. Baru kita juga ada call center bagi anggota perpustakaan yang tidak bisa hadir untuk memperpanjang buku. Ini kan musyawarah kita ya. Mereka bisa WA ke call center kita bahwa mereka itu tidak bisa datang untuk mengantarkan buku. Bu, Pak, tolong ya perpanjang kartu kami melalui call center itu kan bentuk salah satu musyawarah untuk mufakat. Dan yang kedua, ada yang sekolah-sekolah, Ibu tolonglah layanan gerobak bacanya atau perpustakaan kelilingnya hadir ke sekolah kami biar lebih banyak manfaatnya di sekolah kami. Kita mufakatkan, oke, hari apa kami datang. Contohnya ke Cinta Raya 2, kita datang selalu hari Senin jam 8 ya Bu. Ya, itulah bentuk-bentuk musyawarah. Terus ada juga yang minta tolonglah gerobak bacanya. Kami lagi ada sosialisasi biar orang ada membaca di gerobak bacanya. Itulah musyawarah. Kita mau musyawarahkan untuk mufakat demi kepentingan literasi, demi kemajuan literasi masyarakat Siantar. Itu tadi contoh-contohnya. Contohnya tadi surat yang Jadi nggak ada miskomunikasi juga ya, bukan ada musyawarah. Iya, untuk menghindari miskomunikasi itu tadi. Selanjutnya, Nah, untuk yang terakhir Bu, kalau bicara soal sila kelima, menurut Ibu keadilan itu bisa nggak dirasakan di fasilitas umum seperti di perpustakaan? Adil itu kan tidak harus merata. Adil itu sesuai dengan porsinya. Misalnya ada buku, ada dua orang yang butuh, tapi buku kita itu satu.
gimana caranya? Kan dia harus membaca, harus membacanya kan kita tentukanlah. Kamu membacanya ini, kamu membacanya di tempat aja. Biar atau besok kamu datang kemari lagi. Itu kan kita usahakan berlaku adil, tapi adil yang versi yang sebenarnya. Baru ada juga adil dan merata. Dia mau pakai komputer, kita fasilitas komputer, tapi dia mau buka YouTube, nggak kita kasih. Itu kan artinya kita berlaku adil kepada semua pengunjung dalam peraturan. Ada tata tertib yang harus diikutinya. Itulah kira-kira adil, artinya tidak harus sama rata perlakuan kepada pengunjung. Misalnya tadi komputer banyak, dia butuh, ya antri dong, kayak gitu kan. Nanti kamu bisa datang lagi. Kalau ada buku-buku yang satu gitu, dia satu tapi ada beberapa orang yang membutuhkan, sistem antrian. Kita akan berlakukan adil. Dan kita juga semua kalangan kita boleh menjadi anggota perpustakaan. Tapi karena ada kita itu kan situasinya kalau di alamat di luar Siantar, susah kita menagih bukunya. Jadi kita berikan dia penekanan gitu, syarat-syarat tertentu sehingga dia harus menjadi anggota perpustakaan. Jadi banyak bilang, nggak adil lah Bu, kami kan warga luar, kami menjadi anggota, kenapa kami nggak boleh anggota Bu? Karena nanti kalau mau ditagih susah bukunya. Misalnya dia tinggalnya di mana ya, di Simalungun atau di Pandombean Pane, kan susah kita menagih bukunya. Tapi kalau dia sekolahnya di Pematang Siantar, masih sebelum kelas 7, kita boleh jadi anggota perpustakaan. Itulah keadilan yang kita kasihkan. Apa lagi? Berarti sejauh ini penerapan Pancasila sudah sangat terjadi ya Bu di perpustakaan? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih banyak Bu untuk wawancaranya. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sudah berkenan kami wawancarai. Semoga kedepannya perpustakaan kita semakin maju. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Maria Israel dan saya Anissa Fadila. Kami akan mewawancarai peserta didik untuk menanyakan pendapat mereka mengenai Pancasila. Yuk ikutin kami. Baik, halo semuanya. Saat ini kami akan berbincang sedikit mengenai Pancasila bersama adik-adik kami di sini. Sebelumnya adik dari mana dan siapa namanya? Kan saya Nabila Zahra dari SMP Negeri 4. Saya juga Nabila dari SMP 4. Baik, kami minta waktunya sedikit ya untuk bertanya tentang Pancasila. Baik, pertanyaan pertama, apa sih Pancasila menurut kamu? Pedoman hidup, nilai-nilai kehidupan. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih, tentang kehidupan di sekolah. Bagaimana sih cara kita menghargai perbedaan di sekolah? Kayak menghargai teman, kayak saling berteman semua. Oke, dan menghormati tentang sesama gitu ya kan. Baik, oke, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai kemanusiaan. Pernah nggak sih kalian melihat teman dibully atau diperlakukan secara tidak adil? Ya pernah. Biasanya itu tindakannya ya kita bisa saling menolong ataupun kita bisa melaporkannya kepada guru ya kan. Oke, baik, terima kasih untuk adik tadi. Selanjutnya, Ya, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menjaga kebersamaan di sekolah? saling bekerja sama, tidak memaksakan kehendak. Pertanyaan berikutnya, kalau di sekolah nih kan kita punya pendapat yang berbeda-beda nih. Penting nggak menurut adik kita menghargai pendapat teman-teman kita yang berbeda? Penting. Karena memang semuanya tidak bisa kita paksakan ya, harus menghargai pendapat mereka. Terus, bagaimana sih contoh sikap adil di sekolah? Memperlakukan guru dan teman-teman yang adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Makasih. Baik, itu tadi wawancara singkat kami bersama para adik-adik kami. Terima kasih untuk waktunya.